Oleh sebab itu, untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala meridhai atas kajian pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kami berikan sebelumnya kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Abu Aslam. Kepada beliau bersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Hidayah, di dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan pelaksanaan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah, rangkaian amal ketaatan yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini menjadi pemberat timbangan amal kita di yaumil qiyamah. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda terkait dengan mereka yang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, mereka yang berjalan untuk meniti jalan untuk menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita mulai kajian kita di bulan ini yang semestinya kita rutin insya Allah di Selasa yang pertama. Namun karena satu dan lain hal pada waktu itu Selasa pekan yang lalu kami udzur, sehingga yaitu lalu ditunda pada Selasa yang kedua malam hari ini. Dan untuk berikutnya insya Allah jika kita dipertemukan kembali di Selasa yang pertama.
Pembahasan kita di Masjid Al-Hidayah ini adalah menukil dari sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, seorang ulama yang lahir pada tahun 1377 Hijriah atau tepatnya di tahun 1957 Masehi, lahir di Palestina dan beliau berdomisili di kota Amman, yaitu Yordania. Bahkan beliau ini termasuk salah satu murid daripada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Baik, salah satu kitab beliau yang akan kita bahas malam hari ini adalah kitab yang berjudul Mausu'ah Al-Manahij Syar'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, ya. Jadi pembahasan kita di Selasa yang pertama ini adalah seputar larangan-larangan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jika saya lihat catatan saya ketika saya menyampaikan materi di Masjid Al-Hidayah ini pada pertemuan yang lalu sebelum pandemi COVID-19 ini, maka kalau tidak salah waktu itu saya sudah menyinggung tentang muqaddimah dari kitab ini, yaitu kata pengantar dari kitab ini. Apa yang perlu kita ketahui ketika kita membahas tentang larangan-larangan, ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara Bapak Ibu yang harus kita ketahui terkait dengan larangan-larangan ini untuk sedikit mereview aja sebelum kita masuk materi inti kita, untuk mengingat aja dulu. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwasannya yang namanya perintah dan yang namanya larangan merupakan ujian bagi keturunan anak Adam. Nah, jadi perintah dan larangan itu adalah ujian, itu adalah sunnatullah bagi anak keturunan Adam. Bapak Ibu kalau pengen tahu salah satu buktinya, kalau perintah dan ujian itu adalah kalau perintah dan larangan itu adalah ujian yang Allah berikan untuk anak keturunan Adam, mari kita lihat, mungkin kita ingat kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa untuk bertempat tinggal, berdomisili di surga, menikmati semua fasilitas apa saja yang mereka inginkan. Masya Allah. Ya. Lalu tetapi di balik perintah itu Allah berikan larangan, asal jangan dekati pohon ini, ya kan? Makanya yang namanya perintah dan yang namanya larangan tidak mungkin terlepas dari anak keturunan Adam. Allah berfirman dalam Al-Quran terkait masalah Nabi Adam tadi, yaitu di dalam surat Al-Baqarah, surat nomor 2 Al-Baqarah, ayatnya ayat 35. Saya yakin Bapak Ibu pada hafal ini ya, paling tidak kita sering mendengar ayat ini, telinga kita familiar dengan ayat ini. Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Silakan Ustaz terjemahannya. Dan kami berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam? Silakan. wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Itu perintah, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Lanjut. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Nah, makanlah makanannya yang banyak, lagi baik, di mana saja kau sukai. Tetapi ingat, ada larangannya. Silakan.
tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Baik, ada perintah, ada larangan. Selalu begitu. Lanjut teruskan. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Berarti kesimpulannya yang namanya perintah dan yang namanya larangan itu sudah sunnatullah. Sunnatullah. Kita diperintah sholat, kita diperintah menunaikan zakat, kita diperintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan bagi yang mampu fisik dan materi, kita diperintah untuk menunaikan rukun Islam nomor 5, yaitu haji ke Baitullah. Tapi ada larangannya. Apa itu larangannya? Dalam masalah sholat ada larangannya. Apa larangannya? Tidak boleh sholat terlalu cepat. Tidak boleh sholat itu seperti ayam yang mematuk makanan, kata Rasulullah. Rukuknya, sujudnya cepat. Tidak boleh sholat itu sambil menoleh tanpa ada kepentingan. Tidak boleh sholat itu diantaranya yaitu larangannya menguap. Yang menguap dengan yaitu mengeluarkan suara. Gitu ya. Adapun ketika sholat kita menguap, itu beda dengan kita menguap di luar sholat. Jadi kalau kita sholat menguap, ketika sholat menguap, itu tata caranya adalah gigi atas menggigit bibir bawah. Jadi ditahan. Itu. Jadi bukan ditutup dengan tangan, tapi gigi atas. Istilahnya kalau mungkin pemahaman kita atau yang paling gampang itu ya menutup mulut lah. Intinya begitu. Jadi ditahan. Adapun kalau di luar sholat, itu baru ditutup dengan tangan. Ya, dengan tangan kiri cara menutupnya. Nah, jadi ada perintah, ada larangan. Itu sudah sunatullah. Nomor 2 yang harus kita ketahui terkait masalah perintah dan larangan ini. Apa itu? Bapak Ibu sekalian, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ya, melaksanakan perintah menjauhi larangan ternyata ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Melaksanakan perintah itu, Pak, Bu, lebih ringan daripada menjauhi larangan. Oh iya, paling sulit itu menjauhi larangan. Yang paling gampang itu melaksanakan perintah. Yang sulit ya itu menjauhi larangan. Kenapa? Mari kita dengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim ya, dalam kitab Sahih Muslim, di kitab terjemahan ya, cetakan terjemahan nomor 2170. Saya bacakan aja, 2170. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Ya. Terus Nabi melanjutkan, "Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, perhatikan. "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa saja yang aku larang untuk kalian, jauhi, tinggalkan. Berikutnya sekarang, "Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Berarti kesimpulannya, melaksanakan perintah selalu dikasih dispensasi sesuai kemampuan. Sedangkan meninggalkan larangan tidak ada dispensasi untuk mengerjakan atau melanggar larangan. Nggak ada. Saya belum pernah baca di Quran atau hadis itu ada kata-kata begini, jangan berzina semampumu. Nggak ada. Jangan minum khamr sesuai kemampuan. Nggak ada. Sekali dilarang haram. Khamr haram. Babi haram. Ustaz, tapi Ustaz itu sudah dia. Nggak ada. Haram. Tapi begitu perintah, sholat, kerjakan. Bisa berdiri? Ya nggak bisa Ustaz. Duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, pakai isyarat sesuai kemampuan. Bisa nggak puasa? Nggak bisa Ustaz, saya nggak kuat Ustaz. Dikodok di hari yang lain. Waduh Ustaz itu. Terus gimana Ustaz? Ini saya ini sakit Ustaz. Bayar fidyah. Selesai. Lihat, Ustaz saya itu nggak punya harta Ustaz untuk berangkat haji.
Gimana Ustaz Fatin, tapi niat ini kepingin. Ya sudah, kalau tidak punya kemampuan secara materi atau fisik tidak mampu, maka dibadalkan oleh orang lain. Orang lain yang menghajikan panjenengan. Kalau juga tidak mampu misalnya, maka mudah-mudahan yaitu dengan niatnya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai niat melaksanakan ibadah haji. Jadi intinya perintah itu disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau larangan ada, sekali dilarang. Ya, baik, itu yang nomor 2 yang harus kita ketahui. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang nomor 3, ini ringkas saja, ringkas. Yang nomor 3 terkait masalah larangan ini, Pak, Bu, setiap kali Allah Subhanahu wa taala, setiap kali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang hambanya, itu bukan untuk memenjarakan kita, bukan. Jadi tolong jangan punya anggapan titik-titik dilarang, itu gak boleh, ini tidak boleh, haram, syirik, bid'ah, semuanya kok tidak boleh. Nah, bukan berarti Allah dan Rasulnya memenjarakan kita, mengekang kita, tidak. Tetapi itu semua adalah untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Bahkan waktu itu kalau tidak saya sudah berikan contoh kok. Contohnya logis saja, ya masuk akal juga. Contoh, ada seorang ibu melihat anaknya, anaknya yang masih kecil bermain di pinggir sungai. Bermain dekat sungai. Ibunya menangkap, ini kalau saya biarkan, tidak saya larang, maka anak saya akan terkena, yaitu mudaratnya, akan ada musibah ini. Nah, saya menangkap ada sesuatu ini. Maka akhirnya si ibu menyelamatkan anak itu, lalu menempatkan anaknya di tempat yang lebih safety, lebih aman. Saya yakin anak itu pasti nangis. Karena apa? Karena versi ibu dengan versinya anak beda. Versinya anak, ibu, mama sudah mengganggu permainanku. Aku enak-enak di sini, kok sudah pindah ke tempat yang lain. Mama sudah mengganggu permainanku. Menurut versi mamanya beda. Kau sedang dalam bahaya. Nah, kalau tak biarkan, kau akan masuk ke sungai itu. Manusia juga gitu, dilarang jangan zina, jangan khamar, jangan dekat dengan neraka, nggak boleh ini, nggak boleh syirik, nggak boleh makan riba, nggak boleh suap, nggak boleh ini, semua dilarang. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Cuman kadang-kadang kita ini kayak anak kecil itu rewel. Dididik gak oleh apa, jahatnya ini ngaji ini gak asik, gak oleh kabeh ngaji. Ya, enak ikut pengajiannya boleh semuanya saja. Ya, makanya itulah tipikal daripada manusia. Makanya berat membahas masalah larangan ini, berat Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kita ini dijadikan oleh Allah memiliki hati yang tunduk, sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang nomor berapa tadi? Yang nomor 4 terkait masalah larangan ini. Setiap larangan kalau dilanggar, saya ulang, setiap larangan jika dilanggar pasti dosa. Sudah tahu dilarang, jangan yaitu zina, dia dekati zina, dosa. Ya, jangan berbuat zalim, malah dia melakukan kezaliman, ya pasti dosa. Dosa itu adalah satu kata di mana mencakup semua perbuatan yang melanggar daripada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu, melanggar larangan pasti dosa. Bahkan Bapak Ibu kalau lihat umat-umat yang terdahulu, semuanya melanggar larangan. Ya, semuanya melanggar larangan. Contoh, Bapak Ibu mohon maaf, iblis laknatullah, iblis itu dulu dia berada di kerajaan langit. Dia ada di dalam surga, enak tempatnya. Tapi karena dia tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan. Dia sombong, dia ujub bangga diri. Dia merasa
aku lebih baik daripada Adam, api lebih baik daripada tanah. Karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Maka iblis diusir dari kerajaan langit. Oh, sudah. Kenapa? Dosa. Contoh lagi. Yaitu Bapak Ibu kalau mau merenung, apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah dalam banjir yang hebat itu, sampai putranya sendiri gak selamat, tenggelam. Apa sebabnya? Ya dosa. Mereka disuruh mentauhidkan Allah, malah justru melakukan syirik. Apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, yaitu kaum Samud? Mereka Allah kirimkan kepada mereka petir bertubi-tubi terus tiap hari, terus sampai mereka mati gosok bergelimpangan. Kenapa? Karena dosa yang mereka lakukan. Apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad, Allah timpakan, Allah kirimkan kepada mereka angin topan 7 hari 7 malam. Angin topan tak berhenti 7 hari 7 malam. Mereka mati bergelimpangan. Dosa yang mereka lakukan. Apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yaitu mereka dihujani oleh Allah. Allah hujani mereka dengan batu kerikil dari neraka Sijil. Bahkan negeri mereka dibalik sama Allah. Yang atas dibalik ke bawah. Yang atas dibalik ke bawah oleh Allah. Negerinya mereka. Apa sebabnya? Dosa, menyukai sesama jenis. Jelas dilarang. Ya. Apa yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan? Ya karena menentang dakwahnya Nabi Musa. Dosa. Apa yang menyebabkan Korun? Ya, itu ditenggelamkan oleh Allah, dibenamkan dalam bumi. Ya karena bakhil, karena sombong, karena hartanya. Nah, dia tidak mengatakan harta itu adalah dari Allah, tapi karena kepiawaian dia, kepintaran dia dalam berusaha. Baik, jadi dosa itu Bapak Ibu sekalian yang dikarenakan melanggar larangan. Makanya penting materi ini. Kita sebutkan larangan-larangannya itu apa. Sampai-sampai kitabnya terbit 3 jilid itu di depan kita itu, ya. Itu banyak itu, mulai larangan dalam bab masalah akidah, larangan bab dalam masalah ibadah, masalah muamalah, sampai seterusnya. Larangan seputar pernikahan, larangan semuanya komplit sampai terbit 3 jilid. Bayangkan, ya, setebal itu. Baik, itu isinya semuanya larangan-larangan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sesuai dengan yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang terakhir terkait dengan masalah larangan ini, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata di dalam kitab Bada'iul Fawaid, ya, apa kata beliau? Semua perbuatan yang berimplikasi, perhatikan ini, semua perbuatan yang berimplikasi, ya, mengandung makna itu ditinggalkan, dikecam, dilaknat, dimurkai, tidak disukai perbuatan sama pelakunya, tidak diridhoi perbuatannya sama pelakunya, terus disifati sebagai penghalang hidayah, diancam dengan azab, dicela, dinyatakan sebagai perbuatan sesat, dinyatakan sebagai perbuatan maksiat, dinyatakan sebagai perbuatan fasik, ya, pelakunya diancam dengan hukuman had, kisos, denda dan seterusnya, dianggap sebagai perbuatan melecehkan dan merendahkan Allah. Allah menyeru agar pelakunya bertobat. Nabi berlepas diri dari perbuatan tersebut, menyebabkan pelakunya terhalang masuk surga. Terus banyak, semua itu larangan semua. Jadi kalau ada Bapak Ibu baca di Quran atau di hadis Allah melaknat, oh dilarang Nabi. Rasulullah melaknat, dilarang. Jangan melakukan itu karena itu adalah perbuatan orang-orang fasik, oh dilarang berarti. Semuanya yang tadi kami sebutkan tadi, ya, implikasinya itu semua. Jadi kalau mau ditotal ini, ya, kalau mau ditotal 32, implikasinya ada 32, ya, termasuk Nabi melarang mendoakan pelakunya, bahkan pelakunya itu diancam tidak beruntung, ya.
seperti itu. Maka ini semua adalah larangan-larangan. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk yaitu pada bab yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bab akidah, tauhid dan iman. Jadi bab akidah meliputi tauhid dan iman. Yang kita bahas dari bab akidah ini, bisa minta tolong kitabnya yang jilid 1. Baik, kita lihat daftar isinya Bapak Ibu supaya panjenengan tahu ya. Lihat bab akidah yaitu tentang tauhid dan iman, itu yang dilarang tentang akidah akidah, tentang iman, tentang tauhid itu totalnya 19 yang dilarang. Nomor 1 syirik, nomor 2 munafik, nomor 3 riya, ya, nomor 4 sumpah, bersumpah nggak pakai nama Allah, ya, terus kemudian mencela massa, berpikir tentang zatnya Allah, mendatangi dukun, terus jampi-jampi, terus tiaroh, terus kemudian menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, total termasuk haramnya sihir atau menjadi tukang sihir dan seterusnya. 19 larangannya. Malam hari ini kita masuk yang nomor 1, syirik. Ada berapa mestinya tadi? 19. Berarti nanti 19 bulan. Iya, iya, 1 ini aja kelihatannya nggak kelar. 1 ini banyak ini pembahasannya. Banyak ya tentang syirik. Nah, supaya kajian kita tidak melebar kemana-mana, sistematis, maka kita bagi masalah syirik ini, yaitu nomor 1 tentang syirik ya, bab akidah yang pertama tentang syirik, kita bagi menjadi 2 Bapak Ibu. Kita bagi menjadi 2. Apa itu? Yang pertama yang akan kami sampaikan terkait syirik ini adalah dalil-dalil yang melarang perbuatan syirik. Mana dalilnya? Di Quran surat apa, ayat berapa, di hadis Nabi, riwayat siapa, larangan berbuat syirik. Wah, banyak. Saya akan sebutkan beberapa saja. Mudah-mudahan mewakili ya. Di antara yang pertama dalilnya, kan saya bilang tadi ada 2. Yang pertama dalil-dalil yang melarang perbuatan syirik. Yang kedua yang akan kami sampaikan terkait syirik ini adalah penjelasan seputar syirik. Lah ini yang agak panjang. Syirik itu ada berapa, terus kemudian bagaimana. Bahkan saya juga akan menjelaskan 13 kesyirikan yang dianggap tradisi di negeri plus 62. 13 ya, dianggap adat itu padahal syirik, dianggap tradisi. Nah, itu ada nanti penjelasannya. Sekarang yang kita bahas yang nomor 1 dulu, dalilnya dulu. Di mana dalilnya syirik itu dilarang? Di mana dalilnya syirik itu haram? Di mana dalilnya syirik itu dosa besar? Ini akan kita sebutkan dulu satu persatu. Dalil yang pertama, An-Nisa ayat 48. Ayat dibuka Ustaz. An-Nisa 48, surat nomor 4, ayatnya 48. An-Nisa 48. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Silakan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena persekutuannya atau syirik. Baik, Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah alias syirik, tetapi dan Dia mengampuni apa atau dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Baik, dosa syirik tidak ada ampunannya kecuali sebelum matinya dia bertobat kepada Allah. Baik, dosa syirik tidak ada ampunannya. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah masih mengampuni dosa selain syirik. Ya. Mana dalil yang lain? Kita tambahkan dalil yang nomor 2 sekarang. Tolong dibuka, yaitu Quran surat Al-Maidah surat nomor 5
ayatnya 72. Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israil ibudullah rabbi wa rabbakum innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa mahwahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Silakan. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata. Ulang lagi Ustaz, kalimat itu bagus, harus diulang itu Ustaz. Silakan. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata. Maaf Ustaz, satu kali lagi Ustaz. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata. Siapa yang divonis kafir Ustaz oleh Allah? Orang-orang itu mengatakan apa Ustaz? Lanjut. Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Jadi siapa saja yang mengatakan Isa itu Tuhan, menurut Allah kafir. Lah kok kita nggak mau? Yaitu mengatakan mereka kafir, ya. Padahal mereka jelas mereka menuhankan Isa alaihissalam. Padahal Allah yang mengatakan kafir. Oh jangan bilang kafir lah, non muslim. Non muslim. Ya jangan. Ya nanti surat Al-Kafirun surat non muslim. Ya diganti semua berarti ya. Seperti itu. Jangan bilang dikit-dikit neraka lah, non surga. Ya ini repot. Kalau nggak ngaji itu repot. Padahal Allah sendiri yang mengatakan mereka telah kafir karena mereka menuhankan Isa putra Maryam. Lanjut. Padahal Nabi Isa sendiri mengatakan apa Ustaz? Lanjut. Padahal Al-Masih sendiri berkata. Apa kata Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel? Silakan. Wahai Bani Israel. Hai Bani Israel. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, sembahlah Allah, Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jangan jadikan aku sebagai Tuhan. Lanjut teruskan. Sesungguhnya barang siapa yang persekutukan sesuatu dengan Allah. Nah ini poinnya. Siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu alias melakukan syirik, apa ancamannya Ustaz? Maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Allah haramkan surga. Pelaku syirik haram masuk surga. Berarti halal masuk neraka. Na'udzubillah. Nanti kita bahas yaitu tentang apa bentuk-bentuk syirik itu kayak apa. Ini kita sebut dalil-dalilnya dulu ya. Sekarang kita lanjutkan dalil yang nomor 3. Dalil yang nomor 3, Quran surat nomor 22. Surat apa 22 itu? Al-Hajj ayatnya 31. Ya, Al-Hajj ayatnya ayat 31. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Silakan baca. Beribadahlah dengan ikhlas karena Allah tanpa mempersekutukannya. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa melakukan perbuatan syirik. Lanjut. Barang siapa mempersekutukan Allah. Siapa yang menyekutukan Allah alias syirik, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nah, seperti itu. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Ini ancaman itu ya. Sekarang kita tambahkan surat Al-An'am, surat nomor 6. Al-An'am ayatnya 82. Mundur ini. Al-An'am ayatnya 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, silakan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Silakan. Orang-orang yang beriman dan
tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Orang yang beriman, imannya tidak terkontaminasi dengan syirik. Imannya murni, tidak kemasukan syirik. Apa yang akan Allah janjikan? Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Itu jelas. Makanya kalau penduduk negeri itu melakukan kesyirikan, maka penduduk itu tidak akan pernah mendapatkan rasa aman. Nggak akan. Mau keluar takut. Ya, jangan-jangan di luar sana ada OTG. Apa OTG? Ya. Nah, apa itu? OTG ya. Nah, kita kan tidak tahu. Ya, kita kan tidak tahu. Mau keluar takut, mau salaman tangan, nggak aman, sudah nggak aman. Ya, lihat, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pandemi COVID-19 ini nggak akan cepat selesai jika kaum muslimin, mohon maaf ini, khususnya di negeri plus 62 ini, yaitu mereka tidak meninggalkan kesyirikan, malah justru mereka melakukan perbuatan syirik. Contoh, panjenengan kalau masih ingat, kira-kira awal-awal bulan Mei atau akhir April, pandemi kan Maret ya, kira-kira akhir April atau awal bulan Mei, itu menebar viral, bahkan sampai sekarang masih ada. Supaya corona ini hilang, maka buatlah sayur lodeh dengan 7 macam. Saya masih nyimpen itu. Di YouTube itu ada YouTube. Saya masih nyimpen itu. Rame-rame. Udah. Ada lagi. Saya nggak sebut nama kawasan daerahnya ya. Wah, panjenengan pasti tahu kok. Buka YouTube aja ada. Supaya corona hilang, maka keranda jenazah itu yaitu dibakar, dibawa keliling. Sudah. Saya masih ingat benar, yaitu di dalam rangka untuk supaya pandemi ini cuma cepat selesai. Itu awal-awal itu, kalau tidak salah, yaitu sebelum masuk sesudah Idul Fitri, berarti Junian lah kalau tidak salah. Itu Jalan Raya Waru Cito itu sampai mana itu ya, sampai mau ke mana? Ke Masjid Al-Akbar itu macet total. Anda pikir ada apa? Ternyata bawa ogo-ogo. Tahu ogo-ogo? Dibawa besar. La haula wala quwata illa billah. Mana mungkin pandemi ini kelar? Padahal tadi lihat janjinya Allah, asalkan iman mereka tidak bercampur syirik, Allah akan berikan rasa aman kepada mereka. Nggak akan aman kalau kayak begini, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, ayo kita kembali mentauhidkan Allah, tinggalkan semua kesyirikan. Mudah-mudahan Allah menggantinya keadaan ini dengan keadaan yang lebih baik, ya. Mudah-mudahan negeri kita diberikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekarang kita tambahkan, ayo dibuka Ustaz. Dari tadi kan Quran terus, Quran terus. Sekarang hadis Nabi. Hadis Nabi yang berbicara tentang masalah syirik itu dilarang. Syirik haram, syirik dosa besar. Tolong dibuka Ustaz, ini kitab saya Ustaz. Ya, silakan Sahih Targhib jilid 4 Ustaz. Sahih Targhib wa Targhib jilid 4. Ya, baik. Nomor hadisnya 2436 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i hadis ini. 2436. Baca Ustaz. Silakan. Dari mana itu hadisnya? 2436. Ketemu Ustaz. Ada kan nomornya? Ada ya? Hah? Ya, silakan Ustaz. Baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mana nomornya? Itu 2036, 2436, 2436. Saya carikan. Mohon maaf. Iya. 2436. Nah, ini Ustaz. Ya, silakan. Ya, ini baca Ustaz. 2436. Ini Ustaz. 2436. Silakan dari Abu Hurairah baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda. Langsung baliknya artinya ijtanibus sab'al mubiqat. Silakan. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Jauhilah 7 dosa, 7 perkara yang bisa membinasakan kalian. Apa itu 7 perkara itu, Ustaz? 1. Ditanyakan, Ya. wahai Rasulullah, apa sajanya? Apa saja 7 perkara itu? Terus Beliau menjawab, 1. mempersekutukan Allah, alias syirik. Oh, nomor 1 ini, peringkat atas. Nomor 2, Ustaz? sihir. Sihir. Yang masuk di dalam sihir ini termasuk sulap, ya. Sulap, ya, hati-hati. Hati-hati. Ini juga dosa besar. Bahkan ini juga dilarang, tapi insya Allah bahasanya bukan sekarang. Nanti ada bahasan khusus ini, ya. Makanya kita sebagai orang tua jangan suka ngajari anak-anak kita yaitu sulap. Jangan. Contoh, ngajari sulap. Ada uang koin, kita pegang, orang tuanya pegang. Terus anaknya disuruh nebak. Ayo, uangnya di tangannya papa yang mana? Tangannya bapak yang mana? Ini sulap, ini nggak boleh. Nggak boleh yang kayak begini, nggak boleh. Tinggalkan permainan yang kayak gini. Termasuk orang tua yang suka ngajari anaknya kata-kata bim salabim, abrakadabra. Anda tahu artinya bim salabim, abrakadabra? Bim salabim, abrakadabra. Ini adalah bahasa Persia dan bahasa Ibrani. Artinya adalah bim salabim, bahwasanya Trinitas Tuhan itu 3. Hati-hati. Kita ini kadang-kadang nggak paham tapi diucapkan. Tanya kepada yang paham. Apa artinya bim salabim itu? Apa artinya? Padahal Muslim maksudnya baik, untuk guyon-guyonan. Bim salabim, Trinitas, Allah itu 3. Itu kalimat syirik itu yang keluar. Waliyadzubillah min adzal kalam. Hati-hati, ya. Baik. Belum lagi anaknya suka dilihatkan, ditontonkan apa itu film-film sihir seperti Harry Potter, ya, seperti itu. Yang kayak begini percuma, ya, nggak usah. Baik, kita lanjutkan sulap dan yang lainnya. Nomor 2 sihir. Sudah masuk Isa ini, ya? Belum. Lanjut nomor 3. Membunuh jiwa. Allah. Baik. Kecuali dengan alasan yang benar. Baik, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Karena ada membunuh itu yang dibenarkan oleh syariat, tetapi yang mengeksekusi itu bukan kita, ulil amri. Apa saja itu? Jangan saya sebutkan sekarang, nanti tambah melebar nanti, ya. Baik, tak kasih contoh aja salah satu. Membunuh yang dibolehkan, bunuh yang dibolehkan oleh syariat. Contoh, dia membunuh orang dengan sengaja, maka dia harus dibunuh. Sudah. Yang kedua, orang yang melakukan hubungan maaf zina sama hewan, itu katanya Rasul, orangnya sama hewannya harus dibunuh. Itu seperti itu. Jadi banyak. Kalau nggak salah ada 8 kategori orang yang darahnya halal, tapi yang mengeksekusi ulil amri, bukan kita. Cuman itu ancamannya, termasuk yang mencela Rasul, mengolok-olok Rasul, menghina Rasul. Oh, itu ancamannya itu. Itu masuk kategori itu. Cuman bukan kita yang melakukan. Ulil amri, eksekutor. Baik, insya Allah itu nanti lain kesempatan, ada materi tersendiri itu, ya. Terus Ustaz, yang nomor berapa sekarang, Ustaz? 4. Dosa yang membinasakan. Silakan yang keempat. Makan harta anak yatim. Hati-hati yang mengelola harta anak yatim. Ya, kadang-kadang mengatasnamakan anak yatim tapi dimakan sendiri oleh pengurusnya. Hati-hati. Yang kelima, makan riba. 5. Nomor 6, melarikan diri pada saat perang berkecamuk. baik, melarikan diri pada saat perang berkecamuk. Pengecut ini. Nomor 7, dan menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman atau berbuat zina. baik, menuduh wanita yang soleha, wanita yang memiliki akhlak yang baik, dituduh berzina. Mungkin dia seorang janda, lalu kemudian untuk menghidupi anak-anaknya dia harus bekerja. Itu tetangga pada kisah-kisah. Lapoi, tepoi bungi-bungi koyo mulai. Ya, kayak gini nih, dosa besar. Hati-hati. Jangan mudah menuduh orang tanpa bukti. Oleh karena itu, maka berarti syirik masuk peringkat yang pertama tadi, dilarang, bahkan membinasakan. Dalil yang lain, tambahkan lagi Ustaz.
Silakan dibuka dalil, yaitu kitabnya sama Ustaz, Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2299 2299 ada ya? Ya, silakan dibaca Ustaz. Nomornya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu Ya. yang menuturkan, ya. kami pernah berada di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Lanjut. Lalu beliau bersabda, Silakan. maukah aku kabarkan kepada kalian Apa itu? tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Ya. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Sudah besar, ini yang paling besar. Dedengkotnya ini paling besar sudah. Apa itu? 1. 3 kali mempersekutukan Allah. Jadi Nabi mengucapkan itu 3 kali. Yang pertama, syirik, menyekutukan Allah. Nomor 2, durhaka terhadap kedua orang tua. durhaka kepada kedua orang tua. Ukukul walidain. Ya. Anak-anak yang durhaka, anak-anak yang lebih mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Anak-anak laki-laki yang terlalu memanjakan istrinya tapi menelantarkan orang tuanya. Ada yang kayak begini? Hah? Banyak ya? Seperti itu ya. Padahal anak laki-laki ini baktinya sama orang tua itu abadi. Beda sama anak perempuan. Surganya bapak-bapak termasuk saya itu adalah bakti sama orang tua, abadi. Abadi. Sampai-sampai Rasulullah bersabda untuk anak laki-laki, anta wa maluka milku abik, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi kalau orang tua kita mengambil harta anak laki-lakinya, maka itu miliknya. Jadi kalau bapak utang sama anak laki-lakinya, pinjam, itu tidak dijadikan akad pinjam. Enggak. Itu haknya dia. Tapi kalau surganya wanita bukan bakti sama bapak ibunya, tapi bakti sama suami. Makanya kalau ada benturan kepentingan antara suami dengan orang tua, istri wajib mendahulukan suami, bukan orang tuanya. Beda. Berakhirnya istri itu adalah saat di meja pernikahan. Selesai di situ. Dia wajib bakti sama suaminya. Jadi kalau ada anak laki-laki di sini yang luar biasa sama istrinya, minta apa langsung dikabulkan. Tapi orang tuanya, nah ibu kok kepingin nak, sabar bu ya, sabar. Istrinya kalau minta sakit sanyet, bang ibu kok kepingin liburan ini kesini bang ini. Ya, salah, berangkat. Ibunya, nah duit rezeki nak ibu kok kepingin melaku, sabar bu ya, sabar. Di sini tidak ada kan Nabi ya? Tidak ada yang ngaku maksudnya ya. Baik, kita dengarkan azan dulu Bapak Ibu sekalian. Oh, satu lagi. Dosa ketiga yang paling besar. Kesaksian palsu. Kesaksian palsu alias sumpah palsu. Wallahi demi Allah tapi dusta. Itu dosa yang paling besar. Jadi ada 3. Syirik, durhaka pada orang tua, kesaksian palsu. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan adzan dulu. Setelah adzan sambil menunggu iqamah, maka kita lanjutkan sedikit ya. Baik, kita akhiri dulu. Silakan dikumandangkan adzan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Monggo. Adzan dulu. أشهد أن محمدا رسول
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian sambil menanti iqamah. Itu tadi dalil yang keberapa itu tadi tentang larangan syirik? Nomor 1 An-Nisa ayat 40. Yang ke-6 tadi ya. Saya ulang ya. Yang pertama An-Nisa ayat 48. Yang nomor 2 Al-Maidah ayat 72. Yang nomor 3 surat Al-Hajj ayat 31. Yang keempat surat Al-An'am ayat 82. Betul ya? Yang kelima dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 2436 tentang 7 dosa besar. Yang keenam adalah Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2299, 3 dosa besar yang paling besar. Ini ya. Sekarang kita lanjutkan yang ke-7 dalilnya. Kita tuntaskan yang dalilnya dulu ya. Adapun untuk penjelasan tentang syirik, insya Allah pertemuan berikutnya. Yang ke-7 sekarang adalah dalil yang ke-7 tentang larangan syirik, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2403 dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi ya, dan An-Nasai. Silakan 2403. Baca dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menuturkan, saya pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah wahai Rasulullah? Lanjut jawaban Nabi. Beliau menjawab, 1. engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu. Engkau jadikan Allah itu sebagai sekutu padahal Allah sendiri yang menciptakanmu. Ya. Terus apa kata Ibnu Mas'ud? Saya berkata, ya, sesungguhnya itu benar-benar besar. Iya jelas, seorang muslim kok mendua. Bayangkan, muslim kok mendua, yaitu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Loh kok bisa Ustaz mengatakan muslim itu kok mendua? Coba Bapak Ibu perhatikan. Mohon maaf ini sebelumnya, sekali lagi saya minta maaf. Orang kalau sholat baca surat Al-Fatihah, di situ ada ayat bunyinya begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi setelah salam pergi ke dukun, setelah salam pergi ke kuburannya orang-orang soleh, ngalap berkah, minta dijadikan kuburan orang soleh sebagai perantara agar doanya disampaikan kepada Allah. Yang ini namanya muslim itu mendua. Jelas sekali, hanya kepadamu kami meminta. Selesai, minta aja kepada Allah. Gak perlu
perantara. Nah, ini syiriknya itu di situ. Ya, Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau diduakan. Ya, baik. Kita harus yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, ngalap berkah dengan apa yang telah Allah syariatkan. Semuanya Allah. Ya, tidak boleh perantara. Terus nomor 2, Ustaz, lanjut yang nomor 2. Kemudian apa? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Terus Beliau menjawab, ya, engkau membunuh anakmu karena khawatir dia akan makan bersamamu. baik, kau bunuh anakmu, kau gugurkan anakmu karena kau khawatir nanti miskin. Ya, jadi dibuang, diselokan karena khawatir kalau didik anak ini dia bingung, dia belum bekerja, apalagi pandemi, banyak PHK. Terus nanti anak ini gimana besarnya? Sekolah sekarang pada mahal-mahal, tidak ada yang murah. Belum lagi nanti biaya kehidupan yang lain. Akhirnya, ya itu tadi jalan pintas. Dibuang anaknya, dibunuh anaknya, digugurkan anaknya. Ya ini dosa besar itu. Ya. Terus kemudian yang ketiga, Saya berkata, kemudian apa? kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Lanjut. Beliau menjawab, Apa jawaban Nabi? engkau berzina dengan istri tetanggamu. Baik, kau berzina dengan istri tetanggamu. Bahkan kata Nabi, maaf ini Bapak Ibu, mohon maaf. Nanti sebentar lagi kita dengarkan dalil lagi. Kata Rasulullah SAW, kau berzina dengan 10 wanita. Zina dengan 10 wanita itu dosanya masih lebih ringan. Padahal zina loh, zina itu dosa besar. Tapi itu masih lebih ringan daripada kau zina dengan istri tetanggamu. Apalagi pakai moto rumput tetangga. Nah, boleh. Jadi bandingannya istri tetangga dengan wanita di luar yang bukan tetangga kita 1:10 dosanya itu. Dosanya. Kenapa? Karena kalau dengan tetangga dampaknya besar, memutus silaturahmi, ya, terus muncul kekacauan di masyarakat itu, menjadi tidak tenang dan seterusnya, hilang kerukunan dan seterusnya. Bandingannya 1:10. Coba Ustaz, bawa sini. Yaitu, maaf. Dilanjutkan di nomor 2404. Nah ini 2404. Baik, perhatikan ini ya, perhatikan. Dari Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya. Kata Nabi, "Ma taquluna fi zina?" Apa yang kalian ketahui tentang zina? Para sahabat menjawab, "Haramun harramahu Allah wa rasuluhu." Katanya para sahabat, zina itu haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka haram pula sampai hari kiamat. Katanya Nabi, lihat ini, lihat katanya Nabi bersabda, la an yazniyar rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi. Kata Nabi, seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya daripada ia berzina dengan istri tetangganya. 1:10. Kenapa? Karena dampak yang ketimbulkannya itu besar sekali. Berarti kalau gitu dosa besar yang dimaksud dalam hadis tadi itu adalah ada 3. Syirik, terus kemudian tadi apa tadi? Menggugurkan kandungan karena takut miskin. Yang kedua, berzina dengan istri tetangga. Ya, baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saya cukupkan sampai di sini karena sudah masuk waktu iqamah dan kita menyegerakan sholat isya. Jadi saya tidak buka tanya jawab karena memang materinya belum tuntas. Ya, insya Allah kita akan sambung lagi karena masih ada beberapa dalil yang lain. Insya Allah kita akan sampaikan pada kajian berikutnya. Baik, saya tutup. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita dan anak keturunan kita sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.